Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Sebenarnya ini tadi tuh siang tadi tuh mau upload, cuman waktu proses rekaman karena ada tukang ya di eh, depan rumah, jadi kayak nggak bisa dengar ada suara palu gergaji gitu, mengganggu lah ya. Jadi ya udahlah, saya uploadnya malam aja gitu. Niatnya sih dua kali, siang sama malam, tapi karena ada pak tukang jadinya ya udah, saya cuma upload satu kali ini doang. Besok insya Allah dua kali. Oke, cerita kali ini saya datangkan dari tweet horornya Mas RJL5 yang menceritakan tentang santri goib. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kalau murid goib mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Tapi gimana dengan santri goib? Apakah kalian pernah menjumpai atau bahkan satu lingkup dengan mereka? Cerita kali ini datang dari salah seorang santri yang bernama Riyadi ketika dia mondok ke Jawa Timur, di mana katanya di pondoknya ini ternyata bukan hanya manusia saja yang jadi santrinya. Kok bisa? Menurut kalian mungkin gak sih kita bisa ngalamin kejadian horor kayak di pesantren atau di asrama tempat kita belajar agama? Kisah ini dialami oleh Riyadi ketika menjadi salah satu santri baru di sebuah kota di Jawa Timur. Waktu itu tahun 2012, Riyadi memutuskan pergi dari rumahnya ke daerah Jawa Timur, dari Bekasi rumahnya ya. Biasanya para santri baru sering berkumpul untuk mengenal teman-temannya supaya lebih dekat. Nggak heran makanya jika belum terlalu lama di pesantren, rasanya sudah seperti menjadi saudara dengan teman yang lainnya. Waktu itu ketika liburan semester 1, Riyadi ini baru mulai merasa kejanggalan. Saat itu teman sekamarnya lagi nggak ada. Ada yang jalan-jalan, ada yang pulang ke rumahnya. Biasalah kalau lagi libur panjang. Otomatis Riyadi ini sendirian dong. Nah, saat itu Riyadi ini lagi main ke kamar temannya. Kalau udah liburan di sana itu udah boleh pegang handphone. Jadi Riyadi ini sama temennya lagi nonton. Sekitar jam 12 malam dia melihat dari pintu kamar temannya yang waktu itu masih terbuka lebar ke arah kamarnya yang kebetulan kebuka juga. Di situ Riyadi ngelihat ada sosok orang yang berdiri tapi mukanya rada nggak jelas. Mungkin salah satu teman yang pulang dari jalan-jalan Jogja, pikirnya waktu itu. Akhirnya Riyadi ini ngecek dong ke kamarnya. Jalanlah tuh dia ke kamar sendirian. Pas masih sampai di jendela kamarnya, dia ngeliat ada sosok putih gede banget ada di sebelah pojokan kamar tepat di balik pintu. Dari atas sampai bawah, dari kiri sampai kanan itu putih semua. Sosoknya itu kayak kain putih aja gitu ya. Ini apaan? Pikir Riyadi saat itu. Nah, Riyadi yang penasaran langsung aja ngebuka pintu kamarnya dan langsung masuk. Setelah diperhatikan, di dalam kamar itu tidak ada siapapun alias kosong. Bener-bener gak ada tuh putih-putih yang dia lihat tadi. Terus yang dilihat pas di jendela itu apaan ya? Pikirnya. Karena dia ini waktu itu masih kecil dan penakut.
Dia akhirnya mutusin buat balik ke kamar temennya yang ada di lantai 2 tadi dan minta tolong temennya untuk bantu memastikan. Setelah mereka sampai di kamarnya Riyadi, ternyata nggak ada siapapun di sana, kosong. Sebut saja temennya Riyadi ini namanya Adul. Dia juga santri baru. Nah, si Adul ini justru nantangin sosok yang ada di kamarnya Riyadi. Makhluk gak jelas, sini lo kalau berani. Jangan sembunyi, keluar lo, teriak Adul. Nah, Riyadi langsung nampol jidat Adul. Hus, apaan sih lo? Ceklek. Tiba-tiba lampu kamar yang tadinya nyala mati, seperti dimatikan oleh seseorang. Riyadi dan Adul kompak saling melihat dan mereka lari balik ke lantai 2. Riyadi langsung saja mengomentari tingkah temannya yang sangat tidak sopan itu, seakan-akan menantang makhluk ini. Pernah lagi ada kejadian ketika malam hari, apalagi jam 12 malam ke atas. Kerap terdengar ada suara kursi yang diseret mengitari koridor asrama. Kadang suaranya berasal dari lantai atas. Kejadian ini berlangsung cukup lama sejak dia masuk di pondok itu. Riyadi ini nanya sama temennya yang ada di lantai 2, kenapa setiap malam mereka ini hobi sekali menyeret kursi. Terus temennya ini bilang, "Gak ada lah, ngapain nyeret kursi jam segitu? Justru kita dengernya itu dari lantai bawah." Nah, dari situ mereka paham kalau ternyata yang suka main kursi seret itu adalah makhluk yang tak kasat mata. Nah, seperti biasa, rutinitas di pesantren itu kalau pagi sekolah diniyah, terus sorenya sehabis asyar ngaji tafsir Jalalain, sehabis maghrib ngaji Al-Quran, dan sehabis isya musyawaroh. Nah, kalau di pesantren kan biasanya libur hari Jumat ya. Suatu ketika Riyadi ini ada kelas ngaji Jalalain. Jadi pengajiannya ini kayak pengajian rutin tiap sore gitu. Dan udah hatam, kalau udah hatam itu diulang lagi lah dari awal. Sebelum mulai, biasalah di kelas pada ramai dulu ya. Kayak murid-murid sekolah gitu. Dan setelah kiainya datang dan mulai khusyuk maknain kitab, otomatis mereka semua diem. Namun dengan itu, di saat bersamaan, mereka juga terkejut lantaran Pak Kiai bilang, "Shh, diam, jangan pada rame." Nah, otomatis para santri ini bingung dong. Emang siapa yang rame? Perasaan kita udah diem deh dari tadi. Akhirnya ada salah satu seorang santri bertanya, "Maaf bah, bukannya kita semua udah diem?" Nah, Pak Kiai ini langsung ngejawab, bukan kalian, tapi mereka yang dari tadi lari-larian terus." Ternyata yang dilihat Kiai itu adalah jin yang lagi main lari-lari di depan beliau. Para santri ini saling tatap satu sama lain. Wah, gila nih setan. Kok berani-beraninya muncul pas lagi terang-terang gini? Nggak pagi, siang, sore, malam, tetap aja berani nampakin diri. Karena kejadian itu, ada beberapa santri yang cerita tuh kalau pernah ngelihat Pak Kiai ini ngajar di sebuah kelas kosong. Katanya Pak Kiai ini kayak lagi ngajarin muridnya dari dunia lain gitu. Jadi kosong, gak ada muridnya, tapi Pak Kiai ngajar. Nah, Riyadi kan jadi penasaran. Sebenarnya ada makhluk apa sih yang ada di pesantren itu? Beberapa teman Riyadi yang bisa melihat hal-hal gaib membantu memberi penjelasan.
Jadi, kegiatan santri gaib ini sama seperti kegiatan santri pada umumnya. Mereka juga sekolah diniyah, ngaji, bahkan sholat. Menurut seorang teman Riyadi yang bisa ngeliat, temennya Riyadi ya, yang bisa ngeliat kayak gitu, aktivitas mereka di asrama juga di pondok itu tidak kalah sibuknya dari santri kalangan manusia. Santri gaib itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Ada yang laki-laki, perempuan, ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang tua serta muda juga. Makhluk tersebut beberapa di antaranya adalah kuntilanak, genderuwo, tuyul, bahkan siluman. Duh, kok bisa gitu ya? Ada santri, tapi bukan dari kalangan manusia. Para santri ini lebih sering beraktivitas ketika sore menjelang malam. Nah, kalian masih ingat kan kalau di pesantren ini hari Jumat libur. Nah, banyak tuh makhluk halus yang aktivitasnya justru sangat padat di hari itu. Bisa dibilang liburnya pesantren adalah hari kesukaan mereka, karena mereka bisa menggunakan fasilitas dengan leluasa, seperti kelas, buku, perpustakaan. Dan yang lebih menakjubkan lagi, jumlah santri goib ini sendiri selalu bertambah di setiap awal tahunnya. Selain jin Islam yang ada di sana, banyak juga makhluk halus lain yang udah diislamkan, sehingga mereka terbiasa dengan kegiatan islami dari pesantren itu. Nah, Riyadi ini baru pernah ngeliat satu sosok yang gak sengaja dilihat di kamarnya waktu itu, sedangkan yang lain belum. Beberapa tahun kemudian, Riyadi bukan lagi santri baru ya di sana. Dia udah senior lah ya. Udah menjadi santri semester 5, alias udah 3 tahun di sana. Tapi Riyadi bersyukur karena tidak pernah mendapati gangguan yang berat dari santri gaib di sana. Mungkin hanya melihat saja. Riyadi ini orangnya grapya atau humble ya. Mudah sekali berbaur. Dia sering mendapat teman baru dan berbagi kisah selama menjadi santri di pesantren itu. Sampai suatu ketika dia mendengar cerita lucu sekaligus sukses membuat merinding. Cerita ini dialami oleh salah satu santri, sebut saja Budi namanya ya. Budi ini juga teman Riyadi tapi bukan teman sekamar. Jadi waktu itu sekitar jam 10 malam, Budi lagi menimba air di sumur tua. Budi melakukannya karena dia disuruh sama Ari temennya. Loh, kok mau aja sih disuruh? Ketika itu airnya di kamar mandi lagi habis. Jadi mau gak mau harus menimba, karena tandon pengisi airnya juga udah habis. Jadi di samping kamar Riyadi ini ada sumur tua yang udah gak digunakan lagi, tapi masih ada airnya. Dan airnya ini sangat jernih. Malam itu Budi sendirian menimba air di sumur itu, sedangkan Ari mengawasi dari dalam kamar mandi agar tahu batas airnya. Sedang asyik-asyiknya menimba air, Budi tidak sadar jika dari tadi ada yang memperhatikannya. Dia masih lanjut menimba ya, pikirannya udah positif lah ya, nggak ada apa-apa. Sampai tiba-tiba pikirannya itu lenyap ketika Budi ngelihat kuntilanak lagi duduk tepat di sampingnya. Otomatis dia kaget dong. Ini cewek siapa? Tiba-tiba nongol aja. Sadar ketika itu adalah kuntilanak, dia nggak bisa gerak selama beberapa detik. Mungkin karena saking kagetnya atau shock ya. Nah, si kuntilanak ini juga duduk diem aja di atas sumur. Kuntilanaknya ini memakai gaun putih, rambutnya panjang, wajahnya pucat. Apalagi ketika kuntilanak itu ngomong. "Ngapain mas?" katanya sambil tersenyum. Setelah itu, tuh kuntilanak menghilang. Budi yang masih bengong mencoba mencerna tadi itu apaan.
Setelah paham dengan kondisinya, barulah dia lari. Dia lari masuk ke asrama, meninggalkan Ari yang masih di kamar mandi sendirian. Dan dia langsung menceritakan hal itu ke teman-teman yang lain. Ari yang tadi ditinggal sendirian di kamar mandi juga kaget pas lihat Budi udah ada di kamar ternyata. Jadi ceritanya, pas Ari masih di kamar mandi, dia ngajak Budi ngobrol terus tuh pas lagi di sumur tua. Ngobrol-ngobrol sampai pas udah mau balik, si Ari masih ngeliat Budi di sumur tua itu. Si Budi sempat diajak balik tapi Ari bilang udah duluan aja. Oh, maksudnya itu si Ari ya yang ngajak balik ya. Tapi si Budi bilang udah duluan aja lah. Loh Bud, tiba-tiba ya waktu si Ari ini udah di asrama dan ngelihat Budi, tanya, "Kok, loh, kamu kok udah di sini, Bud? Terus tadi yang ngobrol sama gue siapa?" Gitu kan tanya Ari. Tentu saja ia terheran-heran dengan adanya Budi di kamarnya. "Ceh, gue tadi lihat sosok kuntilanak di sumur. Makanya gue lari ke sini," jawab Budi menahan rasa takut. Ari yang belum percaya masih membantah. "Ah, bohong lu. Gue malah lihat lu masih di sumur. Gue ajak balik gak mau." Nah, setelah kejadian itu para santri selalu mengecek kondisi air ketika sore dan memastikan keadaan penuh sehingga tidak harus mengisi di malam hari. Sedikit gue jelasin kenapa kalau malam tidak menggunakan tandon ya, tempat penampungan air. Air itu karena pengisian tandon langsung dari dalam. Jadi di asrama para santri dibiasakan untuk menimba supaya melatih mental mereka. Terus kenapa milih sumur tua? Ya karena letaknya ini yang lumayan dekat dengan kamar. Mereka tidak tahu bahwa sumur tersebut adalah sumur yang paling angker. Sebelum kejadian Budi dan Ari tadi, usai kejadian itu kadang kalau malam hari terdengar suara bunyian senandung dari arah sumur itu. Biasanya juga dari sumur tua itu terdengar ada suara orang lagi nimba air. Tapi karena tak acuh dan maksudnya pikiran positive thinking ya, akhirnya meskipun takut mereka tetap membiasakan diri mereka dengan keadaan seperti itu. Pernah mereka tak sengaja menanyakan hal ini pada Pak Kiai. Dan jawaban Pak Kiai mungkin karena penghuni sumur itu termasuk sosok yang jahil. Tapi meskipun jahil, mereka ini sudah tobat. Buktinya udah mau jadi santri di pesantren ini. Kejadian itu membuat mereka mulai terbiasa kalau mendengar hal itu, ya udah biasa aja gitu. Barangkali santri-santri gaib itu sedang beraktivitas. Saat tengah malam kadang terdengar suara mandi berjamaah, padahal mereka yang manusia udah pada tidur istirahat. Nah, kebayangkan hidup sama mereka dalam ruang lingkup yang sama. Ya pasti ada enak gak enaknya ya. Nah, kembali ke Riyadi. Jadi salah satu temennya ini ada yang bisa ngelihat. Nah, kadang bisa ngelihat ini cerita kalau maksudnya itu temennya yang bisa ngelihat ini cerita kalau dulunya mereka yang jadi santri gaibnya Pak Kiai itu adalah jin dan setan yang terlantar. Oh, ya kayak manusia ya ternyata ya kan. Maaf, ada yang kayak bangsa manusia itu kan ada yang terlantar juga gitu ya. Ternyata setan ada yang terlantar. Jadi mereka sudah di sana semenjak bangunan ini masih baru. Awalnya sih mereka sering banget ya mengganggu anak-anak sampai tidak betah di sana. Namun entah apa yang dilakukan oleh Pak Kiai, akhirnya mereka bertobat dan mengabdi di pesantren itu. Ya meskipun kadang masih suka jahil. Informasi dari narasumber sendiri kalau sekarang pondoknya ini tidak sehoror pas dia awal masuk dulu.
Sekarang santri barunya juga jarang banget mendapatkan gangguan dari santri goib itu. Tamat. Oke, itulah cerita pendek dari treat horornya Mas RJL5. Jadi pondoknya ini memang, kalau saya bisa mengatakan, saya pernah sih kayaknya mendengar tentang pondoknya ini. Tapi kebanyakan pondok di sini ya, di Jawa Timur atau ya udahlah di Jawa Tengah, Jawa Barat itu sama aja sih. Pasti ada penghuninya lah ya. Ada yang namanya santri goibnya itu udah pasti ada gitu. Cuman kan ini mungkin agak ekstrim gitu ya. Saya juga baru tahu kalau Pak Kiainya ini ngajar di kelas kosong gitu. Dan yang lebih membuat saya terkesan itu ya itu tadi, para santri ini tidak dimanja. Jadi kayak ya udah, kalau airnya habis nggak usah kita eh, muter apa kayak gitu tuh, sanyu ya, pompa air atau keran atau apa. Jadi mereka menimba dari sumur. Ya gunanya itu tadi buat ngelatih mental mereka gitu. Kalau ya mohon maaf ya, kalau sekarang itu saya ngelihat pondok-pondok sekarang itu berbasis modern ya. Jadi kayak tugasnya itu cuma ngaji, sekolah, ya intinya yang gitu-gitu doang. Bahkan ada sebuah pondok yang pernah saya jumpai itu baju aja di laundry gitu. Jadi kayak kalau santri dulu kan mau baju kotor ya itu urusannya santri ya kan, yang cuci-cuci juga santri. Sekarang itu di laundry itu. Jadi tugas mereka cuma ya udahlah ngaji gitu kan ya, sekolah gitu kan. Makan aja udah disediain dari pondok gitu. Kalau ya nggak tahu ya, maka kalau makanannya jenis apa ya santri sekarang. Tapi memang sekarang itu, generasi sekarang itu mondoknya enak sih menurut saya. Karena ya itu tadi udah pondok modern ya. Air tinggal nyala, nggak usah menimba. Terus kayak apa itu, cucian di laundry. Mungkin aja ya makanannya juga enak-enak gitu. Jadi kayak bukannya saya ini ya, kurang ada tirakatnya gitu ya mungkin. Oke, mungkin itu saja cerita dari podcast Horror Night Story. Terima kasih kepada RJL5 atas ceritanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.